Ya, selamat malam, salam Just Talk. Gue mau bahas transfer update. Ini sambil nunggu Belanda yang main jam 11 dan juga Inggris. Jadi kita bisa bahas dulu apa namanya beberapa transfer update yang cukup spektakuler. Tapi video ini nggak ada subtitle karena biasanya gue butuh 1-2 jam untuk bikin subtitle, ya. Kita mulai dari berita yang hari ini nggak berapa hari yang lalu cukup spektakuler, yaitu Conte batal ke Spurs. Padahal sport directornya Juve dengan nama yang susah itu jadi ke Spurs sebagai sport director. Rencananya dia mau bawa Conte, tapi ternyata Conte pinter ya. Dia mau bawa 4 staffnya, nggak boleh. Terus gaji pun selisih 3 juta. Jadi kalau Conte minta 10, Spurs cuma sanggup 7 juta. Nah, makanya batal. Dan Conte juga tidak melihat prospek dalam proyek Spurs. Itu sih gue nggak heran, karena pemain penting itu pasti diincar banyak. Pemain penting itu maksud gue Harry Kane ya, bukan pemain badminton, itu nggak ada yang ngincar itu. Harry Kane dengan nggak main Champions League, pelatihnya nggak jelas siapa, kemungkinan besar akan cabut. Dan kalau gue jadi Harry Kane, gue akan cabut karena there is no prospect di klub itu. Entah dia kemana, nggak jelas, karena sebenarnya tidak banyak pos di klub besar yang kosong ya. Yang jelas si Ancelotti sudah pergi, tapi apakah iya Conte ke Everton? Kalau gue sih gue skip, mending istirahat dulu setahun, toh duit dia nggak kekurangan. Sambil tunggu klub yang benar-benar jelas. Juve sudah punya, AC Milan nggak tahu ganti atau tidak, Madrid, Barca udah fix, di Inggris juga semua fix, nggak ada yang ganti pelatihnya. Jadi kalau gue jadi Conte, mending istirahat setahun daripada harus ke Everton atau ke klub-klub nggak jelas. Dan Pochettino stays di PSG. Gosipnya juga Spurs mau tarik Pochettino ke Spurs, tapi kayaknya mereka nyesel pecat Pochet untuk ke Mourinho. Ya, gue juga bingung asli, dari awal gue bingung apa maksudnya datengin Mourinho ganti Pochet, yang akhirnya terbukti bahwa di bawah Pochettino Spurs bermain luar biasa bagusnya dengan skuad pas-pasan bisa masuk ke final Champions League. Itu udah prestasi banget. Datang Mourinho yang ya Harry Kane aja suruh jadi center back. But anyway, nggak heran lah, namanya juga ayam sayur. Jadi serah mereka mau ambil siapa. Yang jelas kayaknya nggak ada pelatih hebat yang mau ke sana. Ya mungkin Sam Allardyce bisa diiming-imingin untuk nggak pensiun ngelatih Spurs. Terus bicara soal Pochettino menelpon 56 jam terakhir, berkali-kali menelpon Wijnaldum. Jadi Wijnaldum pindah. Banyak di Twitter gue yang bertanya apakah itu menguntungkan atau tidak, gimana gini. Kalau kita bicara bicara soal nilai ya, karena Wijnaldum murah, oke, 0 harganya. Nah, tapi kita bicara soal gaji, Barca ini kan benar-benar nggak ada, harus hitung-hitungan banget lah, makanya banyak gratisan yang diambil, termasuk ke Wijnaldum diincar. Dia ditawarkan 12 juta, oke. Ternyata disikat sama PSG karena Pochettino pengen banget dia. Dan untuk gue sih sangat masuk akal. Gue udah puluhan kali bilang bahwa lini tengahnya PSG itu jelek banget, nggak selevel dengan kapasitas klubnya, dan juga kualitasnya itu jomplang. Di belakang masih ada Kimpembe sama Marquinhos, di depan ada Neymar, Mbappe, beberapa pemain bagus, tapi di tengah itu nggak banget. Dan akhirnya si Pochettino incer Wijnaldum, masih masuk akal. Dari 12 ternyata mereka
mau bayar hampir 2 kali lipat gajinya. Let's say 20-21 juta setahun, kontrak 3 tahun. Sebenarnya masih worth it, tapi Barca simply nggak punya duit untuk membayar gaji sebesar itu. Di samping itu ya, lu sebenarnya udah janji tiba-tiba batal. Gue nggak tahu permainan agen atau gimana, gue nggak tahu. Apakah Barca dirugikan? Ya dan tidak. Sebenarnya dengan 12 juta setahun untuk pemain 30 tahun umurnya, itu sudah bagus banget. Si Wijnaldum ini kan lebih ke box to box pemain, box midfielder. Dan apakah dia banyak cetak gol? Enggak juga. Apakah dia dibutuhkan di Barca? Iya, karena Barca murni kekurangan pemain tengah kalau ada yang cedera. Pedri ups and down, bagus secara overall, tapi banyak match di mana dia nggak bermain bagus. Frenkie de Jong yang bisa diandelin. Busquets ketuaan udah lelet, walaupun visinya bagus dan passingnya cukup bagus sekarang, tapi mikirnya itu udah lambat dan seringkali kena counter. Jadi butuh harus ada penggantinya juga. Nah, sementara sebenarnya Wijnaldum ini cocok, cuman nggak krusial, bukan sangat harus penting banget, ngerti nggak? Jadi kalau seandainya dilepas, Barca nggak mau mengikutin gajinya, untuk gue sih make sense. Dari sisi Wijnaldum juga, lu umur 30 tahun, paling 2-3 tahun lagi lu udah ngedrop permainan lu. Kalau nggak cedera, dapat 20 juta setahun ya. Let's say 20 juta, karena katanya hampir 2 kali lipat kan dari 12 juta. Ya pasti ambillah sebelum pensiun, keruk duit PSG dulu kan. Ya, gue sih dari pihak Barca gue paham, dari pihak Wijnaldum pun gue juga paham. Jadi nggak ada masalah, masih banyak pemain yang bisa menggantikan untuk posisinya Wijnaldum. Mereka sekarang juga incer center back, katanya sih Longley, bahkan ada media Inggris yang bilang Ilkay Gundogan diincer. Cocok juga Gundogan, cuman ini kan masih ada kontrak dan dia adalah pemain penting untuk City, jadi feeling gue sih nggak dilepas sama Pep. Oke, jadi itu kira-kira tentang Wijnaldum. Psikonya everybody happy, win-win solution. Barca juga nggak kehilangan amat. Kita ke satu lagi, Buendia, pemain Argentina yang nggak masuk timnas, pernah cuman capsnya 6 caps di usia 24 tahun, dari Norwich, di charge 40 juta, udah gila nih Norwich. Akhirnya pindah ke Aston Villa. Kalau gue sebagai fans Arsenal sih, gue seneng-seneng aja. Karena dana Arsenal kan walaupun janjinya mau dikeluarkan banyak, tapi tetap ada batasnya, jadi nggak bisa jor-joran. Pemain yang belum terbukti sama sekali di Premier League di charge segitu, itu kan nggak masuk akal. Nggak ngerti juga kenapa Aston Villa beli. Bahkan Aston Villa juga incer Ward-Prowse dari Southampton. Ada kemungkinan Grealish-nya cabut. Tapi juga kalau 80 juta, enggak juga, 60 juta aja kemahalan. Kalau Grealish maksimal 40 lah. Pemain ini very skillful, tapi visinya belum terbukti sama sekali. Bukan berarti nggak akan datang ya, kan pemain kan masih bisa lebih pintar lah. Cuman gue sih nggak yakin kalau soal itu. Tapi kalau skill nggak usah dipertanyakan lah. Buendia untuk gue sih belum terbukti sama sekali. Gue sempet cek kayak di YouTube, sehebat apa ini pemain. Nggak impress juga, biasa-biasa aja. Dan juga bukan pemain yang bisa cetak gol, yang stylish dan lain-lain. Makanya gue bingung berdasarkan apa 40 juta dia minta. Jadi kalau gue bilang sih Arsenal in this case cukup smart. Mending masih incar Aouar 25 juta. Karena kemungkinan besar Odegaard cabut, jadi harus ada pelapisnya dengan Emil Smith Rowe. Smith Rowe bisa main dari sayap juga. Jadi nomor 10 ini penting untuk Arsenal didatangkan. Siapa yang itu gue nggak tahu. Yang jelas ada beberapa kandidat. Salah satu yang digosipin ke Arsenal sekarang ya Grealish sama si Aouar itu. Ada pemain Celtic
diincar juga, tapi dia lebih ke DM kalau nggak salah. Tapi kan bekas anak buahnya Brendan Rodgers, cuman dia prefer pergi ke Leicester karena bisa main bareng Rodgers. Ya, untuk gue sih ya nothing special juga, karena pemain dengan budgetnya Arsenal sekitar 40-50 juta satu pemain, itu gue bilang cukup bagus. Bisa dapat pemain bagus asal incer yang benar. Scoutingnya itu harus benar, karena selama ini Arsenal banyak beli pemain yang bapuknya minta ampun. Dan semoga pemain-pemain yang nggak berguna itu dibuang semua. Juga untuk Barca, semoga Barca ngebuang banyak pemain, karena dan itu bisa menghasilkan duit. Oke, gua rasa itu aja. Kita nonton nanti Belanda dan Inggris. Kalau seandainya bagus gue bikin review, kalau enggak ya enggak. Oke. Yang jelas timnas Indonesia gue bikin review karena itu seru itu. Gue pengen lihat ada kelanjutan nggak dari kemarin lawan Thailand. Cukup bagus, cukup menjanjikan. Sekarang lawan Vietnam, semoga lebih bagus lagi. Ya, thanks for watching.